Sektor Mingyue Kota Yangzhou. Fajar, matahari sudah terbit. Ayah, hati-hati, jangan pergi terlalu cepat. Luo Feng memegangi ayahnya Luo Hongguo, dan Luo Hongguo dengan gemetar berjalan di jalur sektor satu demi satu. Halo, perwakilan Luo. Seorang pejuang muda di sektor ini melihat Luo Feng dan mengeluarkan wajah kekaguman saat dia menyapa dengan hormat. Namun, dia berpikir dalam hatinya dengan kaget, perwakilan Luo sudah melampaui level War God dan mampu duduk pada level yang setara dengan para pemimpin 5 negara, namun, dia secara pribadi membantu ayahnya. Di jalan berbatu di halaman, Luo Feng menggendong ayahnya. Feng, identitasmu berbeda dari sebelumnya. Anda tidak perlu bersamaku. Bukankah kita punya pelayan di rumah? Kata Luo Hongguo pelan, lihat, beberapa tetangga lama telah memberitahuku secara rahasia. Feng, kamu sudah menjadi perwakilan. Perhatikan identitas Anda. Saya seorang wakil, dan Anda adalah ayah perwakilan, jadi Anda masih lebih besar dari saya, tertawa Luo Feng. Luo Hongguo tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Luo Feng merasa agak tidak berdaya di dalam setelah melihat betapa ayahnya kesulitan berjalan. Dulu ketika Liao dan Venina berurusan dengan keluarganya, ayahnya hampir kehilangan nyawanya. Meskipun untungnya lolos dari kematian, pinggang dan tulang belakang ayahnya terluka parah. Dia mencoba mendapatkan beberapa obat, tetapi efeknya tidak terlalu bagus. Dan sekarang, kaki ayahnya tidak berdaya. Jika akar gagak hitam 1000 tahun itu masih ada, ayah saya mungkin akan sembuh total setelah memakannya sedikit. Sayangnya, saudara laki-laki saya menjual akar gagak hitam 1000 tahun kepada orang lain. Luo Feng tidak menyalahkan saudaranya. Jika saudaranya tidak mengandalkan akar gagak hitam 1000 tahun untuk menjadi pemegang saham terbesar ke-8 di ICBC, keluarganya mungkin akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Bahkan jika saya seorang petarung tingkat penjelajah bintang, mendapatkan semangat alam bukanlah tugas yang mudah. Luo Feng terikat. Pada saat yang sama, dia kagum dengan keberuntungannya sendiri saat itu, bisa mendapatkan begitu banyak roh alam sekaligus. Setelah itu, dia menukar sebagian besar bintangnya dengan pesawat ulang-alik yang melonjak. Tengah hari. Feng, bisakah kami melihat upacara penyelidik Anda di saluran ini? Di ruang tamu, orang tua Luo Feng, saudaranya Luo Hua dan pacar Luo Hua, Zhen Nan, dan bahkan orang tua Zhen Nan ada di sini. Saluran khusus ini. Luo Feng mengangguk dan tersenyum. Upacara penyidik dimulai pada jam 2 siang. Hari ini adalah hari di mana seorang penyelidik ditunjuk, yang merupakan sesuatu yang penting untuk Dojo of Limits. Ini adalah upacara publik. Namun, meskipun kami mengatakan itu publik, itu hanya publik untuk petinggi di setiap negara. Pejuang dan warga biasa tidak terlalu jelas tentang situasi, keberadaan yang melampaui level War God. Ayah, Ibu, aku akan pergi dulu. Pada saat yang sama, Luo Feng menoleh ke arah orang tua Zhen Nan dan tersenyum sambil mengangguk. Hati orang tua Zhen Nan mulai berdetak lebih cepat. Pemuda di depan mereka ini adalah eksistensi yang melampaui level War God. Siapa yang tahu berapa kali lebih banyak otoritas daripada CEO perusahaan tempat mereka bekerja. Tanggal 1 Mei tahun 2059, 141 tajam. Di ruang konferensi besar di Markas Besar Dunia Dojo of Limits, upacara penyelidik secara resmi dimulai. Hadirin sekalian, selamat datang di upacara penyelidik Markas Besar Dunia Dojo of Limits. Hari ini, yang berpartisipasi dalam upacara ini adalah Kepala Markas Besar Dunia Dojo of Limits, Hong. Pembawa acara di atas panggung memperkenalkan dengan keras. Seketika, kamera dihadapkan pada orang yang duduk di kursi tengah barisan depan, Hong. Kepala Markas Besar Dunia Thunder Dojo, Dewa Petir. Ketua ketiga Istana War Gods, Mo Henderson. Ketua keempat Istana War Gods, Isburne. Para tokoh utama dengan tenang duduk di kursi mereka. Dan kini, hologram 3D di atas panggung mulai menampilkan gambar masing-masing tamu. Yang terakhir akan saya perkenalkan adalah yang menerima posisi penyelidik di Markas Besar Dunia Dojo of Limits, perwakilan Luo Feng. Tiba-tiba, hologram 3D menampilkan gambar Luo Feng. Ini adalah pertama kalinya saya harus menghafal begitu banyak nama perwakilan, kata Luo Feng pelan. Upacara penyelidik adalah kesempatan langka bagi perwakilan untuk berkumpul bersama, tersenyum Liu He.
yang duduk di samping Luo Feng, bahkan 2 kepala akan berpartisipasi dalam upacara ini. 3 ketua lainnya juga akan berpartisipasi. Kebanyakan perwakilan, kecuali mereka memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, semua akan datang. Luo Feng mengangguk. Kami telah mengundang instruktur, Jiang Nian, dari wilayah Yian di kota Yangzhou, kota pusat Jiangnan, yang merupakan instruktur pertama Luo Feng, teriak pembawa acara. Tiba-tiba, musik mulai dimainkan dan instruktur Jiang Nian, yang jelas sedikit gugup, dengan sigap berdiri dari belakang aula konferensi dan dengan cepat berjalan menuju panggung. Ketika dia melihat Jiang Nian, Luo Feng sedikit tercengang. Bahkan instruktur Jiang Nian diundang. Liu He, seperti apa upacara ini? Tanya Luo Feng dengan tenang. Dalam 2 hari terakhir, Kepala Instruktur Kota Yangzhou, Wu Tong, dan saudara laki-laki saya Chen Gu dan Zhang Ke telah diundang ke sini. Apakah mereka akan tampil di panggung hari ini juga? Petik 2. Upacara ini akan memperkenalkan prestasi gemilang Anda mulai dari awal. Liu He tersenyum sambil berkata dengan lembut, jangan terburu-buru, ini baru saja dimulai. Di tengah, beberapa lagu, pertunjukan tari, Del, akan dicampur. Ini adalah penyanyi, penari terbaik dunia, Del. Petik 2. Memang, upacara yang disebut ini pada dasarnya adalah pengenalan masa lalu penyidik. Dari Luo Feng yang tinggal di rumah sewaan dan pelatihan pahit di dojo, Jiang Nian melangkah di atas panggung, hingga, ujian tempur-tempur, pertamanya, Wu Tong melangkah di atas panggung, hingga pertama kalinya ke hutan belantara dengan regu palu api. Anggota regu palu api semuanya naik ke panggung ke pelatihannya di kamp pelatihan elit. Guru Jiang Fang melangkah ke atas panggung. Semua hal diperkenalkan secara positif. Seluruh upacara memberi Luo Feng citra, pejuang jenius yang sempurna. Apakah kamu tidak berpikir kamu agung? Tertawa Liu He pelan. Sedikit, bahkan aku ingin sedikit memuji diriku sendiri, tersenyum Luo Feng. Berbagai pertunjukan di tengah upacara adalah yang terbaik di dunia. Para master di atas panggung akan mengungkapkan pujian atau penghormatan mereka kepada perwakilan Luo Feng. Beberapa penyanyi wanita bahkan diam-diam mengungkapkan kekaguman dan cinta mereka. Seluruh upacara direncanakan berlangsung sekitar 2 jam atau lebih. Upacara penyidik telah berakhir dan memasuki kesimpulan. Perwakilan Luo, terdengar dari kursi di belakang. Luo Feng menoleh dengan bingung. Seorang pria tua dengan rambut putih di kursi di belakangnya tersenyum sambil berkata, ini aku, Liu Yan. Liu tua, ini. Luo Feng dengan jelas ingat bahwa orang yang duduk di belakangnya bukanlah Liu Yan yang kembali ketika urutan tempat duduk diatur, dia jelas baru saja bertukar kursi. Perwakilan Luo, apakah kamu masih ingat bahwa kamu ingin kami membantu menemukan kerabat orang tuamu sebelum kamu memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9? Kata Liu Yan. Oh ya, Luo Feng mengangguk. Keinginan terbesar ayah dan ibunya adalah menemukan berbagai kerabat dan teman yang hilang di masa Grand Nirvana. Tepat, ketika Luo Feng menerima gelar penguji, dia meminta seseorang untuk membantunya. Siapa sangka berita itu akan tiba setelah setahun. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Luo Feng. Kami menemukan sedikit, kata Liu Yan pelan. Dia meminta maaf, karena pembentukan kota pusat, banyak data yang hilang. Memang sulit untuk menyelidikinya. Kami menghabiskan cukup banyak energi untuk mencari saat itu, tapi selama penyelidikan kami, perwakilan Luo sepertinya terjebak dalam reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, jadi investigasi dihentikan. Hanya sampai perwakilan Luo meningkatkan kekuatan besar-besaran baru-baru ini, kami dapat memobilisasi lebih banyak sumber daya untuk penyelidikan. Saya mengerti, mengangguk Luo Feng. Tentu tidak perlu membuang terlalu banyak energi untuk wargot mati. Dan ketika Luo Feng menjadi petarung tingkat perwakilan, pasukan khusus negara itu segera menggunakan lebih banyak sumber daya mereka untuk menyelidiki, yang menyebabkan efisiensi yang sangat meningkat. Saya ingin tahu berapa banyak kerabat orang tua saya yang masih hidup, lanjut Luo Feng. Kedua orang tuanya lahir setelah tahun 2000. Keduanya adalah yatim piatu, jadi teman orang tuanya adalah sepupu orang tuanya. Kami telah menemukan 2 dari mereka, kata Liu Yan pelan, salah satunya adalah sepupu ayahmu, Tang Cheng, dan yang lainnya adalah sepupu ibumu, Gong Xin Hua. Ibu dari sepupu ayahmu, Tang Cheng, masih hidup, yaitu bibi ayahmu, Luo Hongqin.
Tentu saja, dia adalah perwakilan dari bibi buyut Luo. Luo Feng membeku. Ketika dia masih kecil, orang tuanya sering menyebut bibi buyut, Luo Hongqin ini ketika mereka berbicara tentang kerabat mereka. Bibinya tidak jauh lebih tua dari ayahnya, Luo Hongguo. Dia sering membawa ayah Luo Hongguo berkeliling untuk bermain dan bahkan membelikannya makanan ringan. Siapa sangka dia masih hidup. Adapun sepupu ibu, Gong Xinhua, Luo Feng mendengar ibunya membicarakannya sebelumnya, tetapi ibu tidak banyak bicara. Sedangkan untuk kerabat lainnya, kami masih menyelidiki, kata Liu Yan. Terima kasih, mengangguk Luo Feng. Saya akan mentransfer data ke perwakilan Luo nanti, tersenyum Liu Yan. Memang, meskipun banyak orang meninggal pada periode Grand Nirwana saat itu, orang tuanya memiliki cukup banyak kerabat, jadi sangat tidak mungkin mereka semua mati. Dan sekarang, 2 di antaranya telah ditemukan. Setelah orang tuanya tahu itu, mereka pasti akan sangat senang. Semua orang, ini adalah bagian terpenting dari upacara ini. Perwakilan Luo, tolong, teriak tuan rumah dengan keras. Luo Feng berdiri dan, saat musik dimainkan, berjalan ke atas panggung di bawah pengawasan semua tamu dari seluruh penjuru dunia. Pembawa acara sedikit membungkuk ke arah Luo Feng dan kemudian melanjutkan, di bawah, kita harus mengundang orang nomor 1 dunia, kepala dojo batas, Hong, kita, yang secara pribadi akan menyebut Tuan Luo Feng sebagai penyelidik ke-6 dari Dojo of Limits. Seketika, tepuk tangan dimulai. Hong berpakaian hitam berjalan ke atas panggung. Hong berdiri di samping Luo Feng. Kepala, Luo Feng melihat ke arah Hong. Hong sedikit menggerakkan tangannya dan, perintah investigasi batas yang melambangkan otoritas seorang penyelidik muncul begitu saja di tangannya. Ketika Hong memandang Luo Feng dengan hati-hati, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terkejut. Luo Feng, kamu menerobos. Di bawah pengawasan berbagai petarung kuat di bawah panggung. Udara antara Hong dan Luo Feng sedikit melengkung, benar-benar menghalangi semua suara. Saya baru saja menerobos baru-baru ini, tersenyum Luo Feng saat dia menjawab. Pembaca semangat tingkat pelancong bintang terbang sangat cepat. Anda juga memiliki pesawat ulang-alik yang melonjak, jadi kecepatan terbang Anda seharusnya lebih menakjubkan. Kecepatan Anda mencapai level berapa? Mata Hong berbinar. Kepala, tingkat wisatawan bintang berapa? Kata Luo Feng dengan rasa ingin tahu dengan sengaja. Aku akan memberitahumu nanti, diikuti Hong, berapa kecepatan terbangmu. Luo Feng tidak menyembunyikannya, lebih dari 2.400 meter per detik. Wow, lebih dari 2.400 meter per detik. Itu jauh lebih cepat dari ketua keempat, Isburne. Dalam hal kecepatan terbang, Anda sekarang menempati peringkat tanda pagar 3 di bumi. Hanya lebih lambat dariku dan Dewa Petir. Hong sedikit menganggukkan kepalanya. Setelah upacara ini, bersiaplah untuk pergi ke pulau berkabut bersamaku. Dengan kecepatanmu, hidupmu tidak akan terancam. Pulau berkabut. Luo Feng menjadi lebih bingung. Bicara tentang itu setelah upacara, saat dia mengatakan itu, Hong menyerahkan perintah investigasi batas di tangannya kepada Luo Feng. Luo Feng menerimanya dengan serius. Sampai sekarang, Luo Feng telah menjadi salah satu dari 6 penyelidik Dojo of Limits. Setelah upacara berakhir, markas besar Dojo of Limits, yang merupakan konstruksi pesawat luar angkasa yang sangat besar. Di dalamnya, ada lorong logam. Pria berbaju hitam, Hong, berjalan di depan, dengan Luo Feng mengikuti di belakangnya. Pintu logam terbuka secara otomatis untuk dimasuki Hong dan Luo Feng, sebelum menutup sendiri setelahnya. Luo Feng, ini pertama kalinya Anda berada di markas Dojo of Limits saya. Pernahkah Anda berpikir apakah konstruksi pesawat luar angkasa raksasa ini benar-benar sebuah kapal terbang, atau hanya dimodelkan setelah tidak mampu terbang? Hong berbicara. Luo Feng tersenyum sedikit sebelum menjawab, aku sudah menebaknya, tapi hanya sedikit kecurigaan. Sudah kubilang, ini adalah pesawat luar angkasa antar bintang yang nyata. Kata Hong. Betulkah? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi tercengang saat dia mengamati lorong. Hong melanjutkan untuk pindah ke ruang rahasia, dan Luo Feng secara alami mengikuti. Ruangan itu kosong kecuali layar pajangan yang besar. Ini adalah kapal perang antar bintang yang rusak. Ekspresi Hong tenang dan tenang saat dia melanjutkan, ketika saya menemukannya bertahun-tahun yang lalu, itu sudah rusak dan tidak bisa terbang di alam semesta. Namun,
Meski kapal perang ini tampak seperti cangkang kosong, kemampuan pertahanannya masih jauh melebihi konstruksi militer manapun di bumi. Petik 2. Di masa depan, setelah saya memiliki kemampuan dan sumber daya, saya akan membuatnya terbang lagi. Ini akan menjadi kapal perang antar bintang untuk Dojo of Limits markas. Bahkan laser tidak akan mampu menyerang kapal perang antar bintang ini. Hong menunjuk ke arah layar tampilan dan itu mulai menyala, menampilkan bidikan alam semesta. Alam semesta ini, tidak sesederhana yang kita pikirkan dan orang biasa. Kami, orang-orang di bumi, kadang-kadang bisa menjadi begitu sombong. Bahkan di lahan kering, kita belum menemukan segala bentuk hewan dan tumbuhan. Laut juga memiliki lebih banyak hal untuk dijelajahi. Semua ini berarti kita bahkan belum menjelajahi bumi kita sepenuhnya. Namun, orang dapat mengatakan dengan penuh keyakinan, bahwa tidak ada bentuk kehidupan berakal lain selain kita di alam semesta. Bukankah itu hanya lelucon? Hong memandang ke arah Luo Feng saat dia berbicara. Luo Feng tersenyum sambil mengangguk. Memang, peradaban kuno manusia mengira bahwa bumi itu datar, dan baru kemudian ditemukan bahwa itu sebenarnya bulat. Peradaban kuno manusia mengira bahwa bumi adalah pusatnya, dan matahari berputar mengelilinginya. Tidak sampai kemudian, mereka mempelajari segala sesuatu yang berputar mengelilingi matahari. Manusia cenderung percaya bahwa ketika dia mempelajari informasi baru, dia memahami dan mengetahui segalanya. Tidak hanya sampai nanti ketika dia belajar lebih banyak, dia menyadari betapa salahnya dia sebelumnya. Tanpa pemahaman tentang banyak spesies kehidupan dan prinsip di bumi, ia mendasarkan pada kesimpulan sederhana bahwa seluruh alam semesta dan Bima Sakti, dan lebih jauh lagi tidak dapat memiliki bentuk kehidupan berakal lain selain manusia. Betapa dogmatisnya. Lelucon yang luar biasa. Laut yang tak berujung masih harus dieksplorasi sepenuhnya oleh manusia. Terlebih lagi, alam semesta jauh lebih besar dari laut, mungkin 1 triliun kali lipat. Bahkan tidak dekat. Alam semesta tanpa batas, tidak mungkin dinilai oleh manusia di bumi. Bukankah ini identik dengan kisah katak di dalam sumur, berpikir bahwa dunia dan langit hanya sebesar sumurnya? Hong menggelengkan kepalanya, peradaban yang ada di alam semesta, ras dan etnis, sangat kompleks dan misterius tak tertandingi. Luo Feng, lihat layarnya. Ini adalah jajaran sebenarnya dari militer, spiritual dan tingkat keilmuan. Hong menunjuk ke layar. Layar menampilkan analisis rinci tentang militer, peringkat studi spiritual, tingkat magang, tingkat penjelajah bintang, tingkat bintang, peringkat alam semesta. Setiap peringkat memiliki 9 level. Selain itu, video layar bahkan menampilkan juara penjelajah bintang, juara tingkat bintang, dan bahkan juara dan kekuatan alam semesta. Tuhanku, Luo Feng benar-benar tercengang. Bahkan orang-orang kristal berkepala botak tahu bahwa juara tingkat alam semesta itu menakutkan, tetapi melihat ke layar, itu jelas merupakan level yang berbeda sama sekali. Seluruh kota berubah menjadi abu begitu saja. Meteorit. Apa itu? Bintang Katai Putih. Luo Feng berseru saat planet putih ditampilkan di layar. Layar menunjukkan rekaman planet putih dengan 2 pejuang, mendarat di planet tersebut untuk berduel 1 lawan 1. Bahkan ada pengantar di samping yang menyatakan bahwa tanah itu memiliki tarikan gravitasi yang setara dengan 300 juta kali bumi. Tarikan gravitasi 300 juta kali. Luo Feng bisa mendapatkan gravitasi normal 1000 kali lipat di ruang pelatihan peradaban kuno elit. Namun, ini sama sekali tidak mendekati 300 juta. 300 juta, ini bukan sekadar angka lain. Di bawah tarikan gravitasi yang begitu menakutkan, atom pun akan tertarik ke bawah dan hancur. Mengikuti hukum fisika manusia, tidak mungkin ada manusia yang bisa hidup dan berperang di planet Katai Putih. Bertempur di planet Katai Putih. Luar biasa bukan? Namun, misteri di balik batasan sebenarnya dari tubuh manusia, apakah benar-benar bisa diukur dengan sains? Bisakah mereka memahami bahwa tubuh kita di dalamnya dapat memiliki miniatur planet, bahwa mereka dapat menghasilkan medan magnet? Sebuah benda hanya dapat memiliki berat beberapa ratus kilogram, namun sebuah pukulan dapat menghasilkan kekuatan beberapa kilogram. Apakah ini sesuai dengan fisika atau sains bumi? Hong berbicara dengan acuh tak acuh. Semakin dalam seseorang menggali penelitian, semakin dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa. Luo Feng sangat setuju dengan itu.
Video itu membuat Luo Feng sangat terkejut. Terlepas dari apa yang dikatakan orang botak kristal, video ini saja jauh lebih mengejutkan. Ini adalah video pertarungan juara tingkat alam semesta, satu-satunya rekaman dan video pertarungan juara tingkat alam semesta yang saya miliki. Hong menonton video itu, matanya dipenuhi dengan rasa kerinduan. Juara tingkat alam semesta bisa melintasi alam semesta dan bertarung dengan tangan kosong menggunakan kapal perang. Mereka bahkan bisa hidup di planet Katai Putih. Menghancurkan bumi dan manusia akan semudah memakan semangkuk nasi untuk para juara ini. Petik 2. Juara Star Traveler, di alam semesta, paling-paling bisa menjadi pengawal atau antek, hanya untuk mendapatkan bayaran dan makan. Champion level bintang adalah yang terpenting. Juara tingkat alam semesta, mereka adalah juara yang paling penting dan dihormati, hampir seperti kaisar dan penguasa. Mereka dapat secara acak bergabung dengan pasukan alam semesta dan langsung memiliki sebagian besar ruang dan tanah, memimpin lebih dari 1000 pasukan dan orang. Hong berbicara dengan suara tenang, tetapi dengan sedikit getaran, itu sangat halus sehingga sulit dideteksi. Hong berbalik dan menghadap Luo Feng. Luo Feng menatap tajam ke layar, berpikir betapa mustahilnya bertempur di bawah gravitasi 300 juta kali. Namun, menurut orang kristal botak, dari jenius planet yang tak terhitung jumlahnya, hanya satu juara tingkat alam semesta yang akan ada di sana. Luo Feng, kata Hong dengan suara yang dalam. Kepala. Luo Feng melihat ke arah Hong. Kekuatan otakmu sangat tinggi, dan meskipun aku tidak memiliki sarana untuk menguji kemampuanmu sepenuhnya, ujian khusus yang kamu alami dalam kehancuran arkeologi tanda pagar 9 sudah cukup untuk membuktikannya. Hong berkata dengan suara yang dalam, kamu adalah seorang jenius, dan sementara di tingkat alam semesta sepertinya tidak banyak, setidaknya di bumi ini, tidak ada keraguan bahwa tingkat kejeniusanmu adalah yang tertinggi. Hong menatap Luo Feng, Dewa Petir dan aku, adalah petarung paling berbakat. Kami adalah yang terkuat di dunia. Kemampuan mental Anda adalah yang terbesar di dunia, tetapi saya harap Anda tidak rileks bahkan untuk 1 menit pun. Jangan pernah menjadi sombong hanya karena Anda telah menjadi yang terhebat di dunia. Petik 2. Di alam semesta yang luas, kita hanyalah manusia, hanya penghuni dari planet lain. Posisi dan status bumi bergantung pada kita untuk memperjuangkan. Bahkan nasib masa depan bumi dan manusia bergantung pada kita. Hong menatap Luo Feng dengan intens. Luo Feng menganggukkan kepalanya, dimengerti, kepala. Saat itulah Luo Feng benar-benar mengerti mengapa Hong dan Dewa Petir sudah jauh lebih kuat daripada orang lain. Mereka tidak pernah santai sejenak dan terus meningkatkan diri. Hari itu, Hong membawa Luo Feng dan keduanya naik jet mobil masing-masing untuk berangkat ke Pulau Misti, Australia. Meskipun dia telah menerima informasi kerabat Liu Yan, tubuh ayahnya saat ini belum pulih sepenuhnya dan tidak dapat melakukan perjalanan jauh untuk berkunjung. Begitu informasi itu diketahui, tidak ada keraguan orang tuanya akan bergegas. Inilah mengapa Luo Feng belum memberikan informasi kepada orang tuanya. Sebentar lagi, waktu yang tepat akan tiba setelah tubuh ayahku pulih. Saya sudah menunggu 20 tahun lebih, jadi setengah tahun lagi tidak akan membuat banyak perbedaan. Sebuah kapal perang segitiga merah muncul, dengan kapal perang segitiga biru tua mengikuti di belakang. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir semuanya duduk di kapal perang segitiga merah. Kami tiba di Pulau Berkabut. Hong berseru. Proyeksi di dalam kabin pesawat sudah menunjukkan gambar seluruh dataran di bawahnya. Luo Feng melihat ke sekeliling danau di bawah. Di sekitar danau besar terdapat sejumlah besar kapal perang terbang, kapal perang segitiga, DEL. Bahkan ada beberapa pangkalan yang sedang dibangun. Luo Feng hanya bisa terkejut, kepala, apakah ini Pulau Berkabut? Tentu saja Pulau Misti. Hong mengangguk. Tapi, Luo Feng melihat ketiga proyeksi virtual di layar dan itu memang Pulau Misti. Dia tercengang. Tidak ada kabut lagi di Pulau Misti, bahkan pulau itu telah hilang. Yang tersisa hanyalah danau yang tertutup kabut. Tidak ada kabut, tidak ada pulau, apakah ini Pulau Berkabut yang sama dari sebelumnya? Koordinatnya benar. Luo Feng melihat koordinat arloji komunikatornya, dan mendapat kejutan yang lebih besar. Setelah pohon anggur panjang Pulau Berkabut diambil oleh saya, kabut secara alami menghilang. Hong menjelaskan, adapun pulau itu.
Dalam perang besar belum lama ini, itu hancur dalam pertempuran. Tanahnya hancur dan semuanya ditelan air. Petik 2. Menghancurkan seluruh pulau. Luo Feng berkata khawatir. Pertempuran macam apa yang bisa menghancurkan sebuah pulau yang memiliki radius 10 km? Takut bahwa itu adalah perang di tingkat pohon anggur yang panjang. Luo Feng mengenakan pakaian putih, Dewa Petir berteriak sambil menunjuk ke dalam kabut menuju danau. Danau pulau ini aneh. Ada sejumlah besar makhluk air yang sangat kuat. Bahkan, ada yang memiliki 13 tentakel. Kamilah yang menemukan Raja Monster ketiga di bumi. Petik 2. Kaisar Monster. Luo Feng tidak bisa mempercayainya. Danau itu. Jika seseorang terlalu dekat, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Jika ada monster yang lebih tinggi dari level raja, seseorang pasti akan terbunuh. Pulau berkabut ini sangat spesial. Hong melanjutkan dengan serius, pulau kecil seperti ini, dapat menghasilkan begitu banyak roh alam. Itu bahkan bisa menghasilkan pohon anggur yang panjang, sungguh keberadaan yang menakutkan. Makhluk danau juga jauh lebih menakutkan dan misterius, lebih dari lautan, dan ada juga monster Emperor ini. Petik 2. Pohon anggur yang panjang, berbagai roh alam, dan monster kaisar, mereka semua berkumpul di sini. Semua kekuatan di bumi menganggap tempat ini sebagai keajaiban. Penemuan sebelumnya oleh peradaban kuno tidak pernah segila atau sebesar ini. Penemuan ini akan mengguncang bumi. Hong menunjuk ke sekeliling danau, lihatlah pesawat luar angkasa dan pangkalan itu. Mereka semua termasuk dalam 5 negara besar, masing-masing memiliki basis mereka sendiri dan beberapa wakil juara. Petik 2. Jumlah meriam laser melebihi 20 di sekitar danau ini. Kata Hong ke arah Luo Feng. Luo Feng kaget. Laser yang bisa membunuh monster level kaisar, lebih dari 20 hanya di sini. Siapapun yang mendapatkan harta karun, bergantung pada keberuntungan. Hong memerintahkan, jika Anda tidak tertarik, kembali saja. Namun, jika Anda melakukannya, atur di sekitar lingkungan Pulau Misti. Namun saya tidak punya tempat untuk menjagamu, kembali ke jet mobilmu. Petik 2. Baik. Luo Feng menganggukkan kepalanya, dan melanjutkan ke arah itu. Ingat, jika kamu pernah bertemu dengan monster Emperor, jangan mengandalkan kekuatan melawannya. Gunakan kecepatanmu untuk menjauh. Hong memesan, sebelum meninggalkan kabin. Melompat dari kapal dan mendarat di dataran liar tak berujung, yang bisa dilihat hanyalah kabut putih. Dibandingkan tahun lalu, perubahannya terlalu drastis. Tidak ada yang tersisa dari Pulau Misti yang lama. Pulau Misti, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan di mana semua kekuatan besar dunia ada di sini? Luo Feng menghela nafas dan berbalik ke arah jet otomatis biru tua miliknya. Hong dan Dewa Petir ada di sini, aku hampir tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun bersama mereka. Saya akan lebih baik berada di samping menonton pertunjukan sambil berlatih tahap pertama dan kedua dari Ko yang melonjak. Luo Feng tidak serakah. Hadiah manusia adalah kesadaran dirinya. Dengan berkumpulnya 5 negara besar, pangkalan yang berbeda, dan 2 kepala dojo yang hebat, ditambah Kaisar Monster, tempat apa yang dia miliki di antara semua ini? Bagaimana dia, Luo Feng bisa bersaing dengan semua orang yang hadir di sini untuk mendapatkan harta?